Gini, pokoknya ini kita aja ya, rahasia laki. Kalau sama istri itu harus sangat sabar, karena wanita dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin patah, dibiarin tetap bengkok. Jadi diapain? Disabarin, tenang, didoain dan disolatin. Bukan jenazahnya, tapi Bapak sholat, tobat, karena kita belum jadi pemimpin yang benar. Ya Allah, ampun, saya belum jadi kepala keluarga yang jadi teladan. Ampun, saya belum bisa membimbing istri saya. Ampun ya Allah, saya belum bisa jadi penyejuk. Tobat dulu, semua gerbang pertolongan Allah awalnya tobat. Dan sing sabar, karena wanita emang gitu Pak ya, suka nggak jelas itu masalah itu. Tuh marah lagi mereka. Bu, Ibu, kalau Ibu dikejar anjing bagaimana? Tuh ya Pak, lari, dengar. Kalau Ibu dan anjing lari cepet mana? Nah itulah mereka itu Pak, jadi ngomong dulu baru mikir ya. Terus baru bingung, terus ketawa sendiri. Maaf ya Bu Wali Kota ya, kan sama jawabannya barusan. Ibu kalau dikejar anjing lari, kalau Ibu dan anjing lari cepetan mana? Anjing. Jadi bicara dulu baru dipikir sebagian gitu. Makanya lelaki tuh harus tenang. Maaf ya Bu, tuh masih ketawa mereka, mikirin omongannya sendiri. Ibu, Bu, apakah mau punya suami yang jujur? Yang mantap. Maukah punya suami yang jujur? Mau Pak. Apakah Ibu siap kalau suami Ibu mengatakan yang sejujurnya? Tuh beda lagi gitu Pak, jadi sering beda-beda ya. Makanya lelaki mah tenang. Jelas nggak nih hadirin? Wartawan lagi ikut ketawa. Jadi jangan aneh kalau beda-beda, tenang Pak. Aduh, tentara nih ketawa ini cocok dengan istri saya kan. Shh, dengerin. Pah. Iya Bu. Besok kan hari Minggu ada undangan. Oh iya. Ibu pakai baju yang mana ya Pak ya? Terserah Ibu deh, mana yang cocok, mana yang nyaman. Ih, gimana sih suami? Ditanya malah nanya lagi. Salah kita tuh Pak. Nah, sabar. Ibu maunya yang mana? Yang biru atau yang merah Pak? Yang biru Bu. Ibu pakai yang biru bagus. Tapi kan merah juga keren Pak. Tetap maksa. Oh iya silahkan. Pas keluar hijau. Begitulah Pak. Kita mah tenang aja, nggak usah jengkel, nggak usah marah. Senyum aja, itulah lelaki sejati. Pak, mau dimasakin apa nih hari ini? Jangan ngomong terserah, cilaka kita Pak. Masak apa ya Bu? Udah deh sekali-kali masak opor ayam. Ayam tuh mahal. Kalau gitu masak yang gampang aja lah Bu. Masak apa di sini yang murah, sayur-sayuran. Apa tuh mencret? Bu, kalau gitu yang gampang aja, belilah ke warung tuh, warteg di tetangga. Oh gitu ya, berarti masakan Ibu nggak enak ya? Salah lagi. Dah istighfar, ampun ya Allah. Itulah suami terbaik Pak. Lanjut. Kalau udah yakin Allah yang ngebulak-balik hati mah lebih enteng. Nah, pupuk iman adalah ilmu. Jadi maaf nih, nggak ada cerita orang kuat iman kalau kurang ilmu. Makanya acara seperti ini, kalau niat benar, cara benar, bisa meningkatkan iman ini. Kenapa ada orang berilmu tapi kelakuannya nggak bagus? Mungkin niat nyari ilmunya nggak benar. Atau mungkin sesudah punya ilmunya jadi nggak benar. Ada ujub, ada ria, ada takabur. Namanya ilusi ilmu ya. Ada orang merasa mulia gara-gara punya ilmu. Salah. Ilmu itu bukan untuk merasa mulia. Ilmu itu untuk mengantarkan akhlak mulia. Makanya mudah-mudahan di Aceh ini, apalagi ini syariat Islam, kalau tidak semarak mencari ilmu memang agak susah.
iman akan kuat. Kalau iman tidak kuat, pasti gampang berbuat maksiat. Oleh karena itulah mudah-mudahan semua sepakat, siapapun yang mencintai keluarganya, ingat pupuk iman adalah ilmu. Tidak ada orang kuat iman tanpa paham kebenaran. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka Allah jadikan paham kepada agama. Jadi maaf, tidak ada keberuntungan siapapun yang menganggap remeh paham kepada agama. Sekolah di luar negeri boleh, tapi kalau mati gimana, mau bekal apa? Tetap saja yang menyelamatkan anak itu adalah keimanan. 2, wa amilu sholihat. Nah ini penting nih. Jadi orang itu baru beruntung kalau semua aktivitasnya jadi amal soleh. Amal soleh itu cuma 2 kuncinya. 1, niatnya ikhlas. 2, caranya benar. Udah selesai. Jadi kalau orang banyak sakit hati, itu pasti karena kurang apa? Kurang ikhlas. Ibu masak, terus Pak makan dulu, nggak ada waktu Bu, udah banyak urusan nih di kantor. Cuk, di sini sakit. Anak-anak tuh lihat bapak kamu kayak gitu, sakit. Nah ini ibu-ibu kurang ikhlas. Emang kenapa? Ibu udah masak, udah nyiapin dari pagi, mana nggak ada ucapan terima kasih sedikit pun. Perih hati ibu. Kayak lagu itu yang sakitnya sampai di sini ya, itu kan judul aslinya Aku Tak Ikhlas ya, mungkin. Karena ciri-ciri kurang ikhlas itu sakit hati. Kalau urusan dengan dunia, kenapa dong ibu nikah sama bapak? Habis nggak ada lagi nak. Lebih ngaco ini. Harusnya bagaimana? Apa yang rugi? Niat sudah jadi pahala, masak jadi pahala, tidak dimakan oleh suami selain pahala sabar juga bukan rezeki suami. Daripada rewel, makan aja oleh ibu, beres. Makanya orang-orang yang ikhlas mah nggak ada tuh, nggak ada capeknya hati ini Pak. Boleh capek badan, tapi hati itu nggak capek. Kenapa? Karena capeknya hati itu karena berharap dari makhluk. Makin berharap, makin ingin dilihat, makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dikagumi, makin ingin dicintai, makin ingin dibalas budi, makin sering sakit hati. Makanya kalau orang ikhlas mah puji, caci, ember jatuh sama aja. Kamu keren, kamu jelek, kadang-kadang sama. Cuman getaran udara, nggak ada apa-apanya. Makanya bu, sing ikhlas. Dandan buat suami, nggak usah nanya, Bang, bagaimana penampilan saya? Ini nyusahin suami. Suami harus ngomong apa coba? Jujur loh Pak, ini lebih susah lagi. Mau nyebut cakep dah enggak ya, nyebut jelek enggak tega. Ya udah Bu, ibu tuh kayak kesemak begitu. Tahu kan kesemak? Makanya udahlah, hidup mah kalau mau hidup bahagia, jadikan aktivitas apapun jadi amal soleh. Udah beres. Orang lihat, orang nggak lihat, Allah pasti lihat, benar? Di mana kita ada, jadi amal soleh. Karena kalau mati, nggak ada yang dibawa selain amal soleh. Saya punya teman pengusaha batu bara, kaya raya. Saya tanya, bos, nanti mati mau bawa berapa tongkang ke kuburan? Enggak lah. Masa batu bara sebanyak ini nggak dibawa? Satu aja di sini nggak mau. Nggak ada yang dibawa Pak, selain amal. Pengusaha semen apalagi, apa yang Bapak lakukan? Tiap hari kami memikirkan semen. Terus nanti mati gimana Bapak? Mau dicor? Enggak mau. Kubur ini lehernya aja, kepalanya dicor lah, kenang-kenangan semen. Nggak dibawa. Ini serius, wartawan coba mau bawa kamera yang mana ke kuburan? Makanya udahlah, hidup mah sederhana aja, yang penting mah jadi amal soleh, betul?
Betul tidak nih? Gak usah banyak pikiran. Rumah tangga adalah amal soleh, bisnis adalah amal soleh, kerja adalah amal soleh, jadi tentara amal soleh, jadi polisi amal soleh. Pokoknya di mana kita ada cuma dua, niatnya lurus, lakukan caranya benar, selesai. Di mana kita ada, sambil jalan ada sampah, pungut, amal soleh. Siapa tahu ini yang akan membuat Allah ridho ke kita. Ada perempuan pezina diceritakan oleh Rasulullah memberi minum seekor anjing dan tidak ada ingin apapun selain kasihan ke anjing. Allah ridho, dihapuskan dosanya. Makanya udahlah, sekarang di mana kita jadi amal sampah pungut. Kalau di pesantren namanya TSP. Ulangi sekali lagi, tahan dari buang sampah sembarangan. Ulangi, simpan sampah pada tempatnya,